masih menjalankan sunnah-sunnah beliau, yaitu menuntut ilmu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Karangbendo 03 atau yang mewakili yang kami pagi ini bertempat di SDN Karangbendo 03. Adapun acara pada pagi hari ini adalah tentang diseminasi tentang asesmen kurikulum merdeka. Pada nantinya juga akan disinggung tentang masalah-masalah yang lain, materi-materi yang lain tentang berbagi praktek baik, tentang Pro P5 dan lain-lainnya nanti juga akan disinggung sedikit. Untuk acara yang pertama adalah sambutan. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan izin dari Allah dalam keadaan sehat walafiat untuk menuntut ilmu sedikit atau banyak, mudah-mudahan bermanfaat untuk amal-amal yang kita terima. Dan PNS, ASN PNS itu 32, kemudian ASN P3 1, yang lainnya sebuah. Alhamdulillah kita bisa bekerjasama dengan baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dan dengan lapang terbuka menerima kita untuk diseminasi hari ini. Untuk sambutan yang kedua adalah sambutan dari Kepala SDN Joko Tunggal Lumajang kepada Bapak Sukoyono, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu SD Karangbendo 3 yang saya hormati dan SD Joko Tunggal yang saya banggakan, patut bersyukur pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun mendadak, karena memang program ini sebenarnya sudah lama, namun baru kami laksanakan pada hari ini mengingat waktu yang begitu sibuk. Nampaknya Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan tentang program, nanti tentang sekolah penggerak itu sudah disampaikan oleh Bapak Ibu di Joko Tunggal. Saya secara umum saja bahwa SD Joko Tunggal itu sebagai sekolah penggerak pada hari ini diwajibkan untuk mengimbaskan kepada sekolah lain. Salah satunya adalah di SD Karangbendo 3. Mengapa saya pilih Karangbendo 3? Karena di sini ada roda. Kita sampaikan intinya begini dari SD Karangbendo 3. Kurikulum merdeka itu berbeda dengan kurikulum yang lain. Rohnya di mana? Ada rohnya khusus bahwa kurikulum merdeka itu tidak boleh ada penjajahan lagi. Guru tidak boleh menjajah siswa. Lek biyen aku pulang kelas 4 ngomong perkalian 6 semua harus hafal perkalian 6. Sing ndak hafal tak jiwiti tak hukum biyen ngono. Nek zaman londo biyen malah gak ngono, sing ndak hafal dituduki ndase ambek penggaris. Biyen begitu jarine wong tuwek-tuwek dijajah anak-anak. Padahal anak-anak itu ditakdirkan tidak sama, IQ-nya tidak sama, tapi guru menyamakan perkalian 6 harus hafal semua hari ini. Kejam guru tersebut, padahal kemampuan anak tidak sama. Ini sekarang ini di dalam kurikulum merdeka, terutama di
sekolah penggerak tidak boleh terjadi. Guru tidak boleh menjajah anak itu dimerdekakan. Makanya dikenal dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi anak dikelompokkan, golongan anak singkong. Ular punya kelebihan, gajah punya kelebihan. Ini namanya pembelajaran harus berdiferensiasi, harus dibedakan. Tidak boleh harimau tidak dinaikkan gara-gara tidak bisa berenang. Tidak boleh begitu. Jadi wong arek duwe bakat dewe-dewe. Sing gak duwe bakat iku matematika ndak pinter, ya ojo diunggah, tak diunggahno, tetap dinaikkan anak itu. Tetap dinaikkan. Jadi di kurikulum pokok belajar memantau. Lek harimau di pokok belajar mencengkram. Gurunya sampai nggak caranya mencengkram. Lek gagak diajar supaya berterbang lebih gesit lagi. Arek yang ngono, arek yang dewi-dewi kemampuan apa bakatnya yang ada di anak dikembangkan oleh guru. Tidak boleh guru memaksakan kehendak. Matematika, tidak iso ini, tidak mudah. Salah guru tersebut, Bapak Ibu. Jangan terjadi di Karangtol 3. Sekarang sudah zamannya berubah. Jadi kabeh arek dihargai. Nek Joko Tunan ndono guru muring-muring saiki. Nah, umur adik muridku. Saya setiap pertemuan dan terima kasih Bapak Ibu atas ini sebenarnya kebutuhan SD Joko Tunan tapi panjenengan menerima. Terima kasih saya sudah diterima di sini dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Sukoyono sekaligus memberi gambaran umum tentang bagaimana kurikulum merdeka itu. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi-materi terkait dengan kurikulum merdeka yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bu Yuli, Bu Yana serta Pak Agus. Monggo kepada mereka ketiga kami persilakan. Sehingga dapat merencanakan pembelajaran yang sesuai. Ini contohnya dari asesmen diagnostik. Yang pertama, tes awal. Guru memberikan tes tertulis untuk mengukur pengetahuan siswa sebelum memulai pembelajaran baru. Yang kedua, yaitu wawancara. Guru melakukan wawancara dengan siswa untuk mengetahui pemahaman mereka tentang topik yang akan dipelajari. Yang ketiga, kuis singkat. Guru memberikan kuis singkat secara lisan atau tertulis untuk menilai pengetahuan awal siswa. Itu contoh dari asesmen diagnostik. Kemudian yang kedua, asesmen formatif. Asesmen ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa, memberikan umpan balik dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Misalkan ini contohnya yang pertama tugas terstruktur, yaitu guru memberikan tugas tertulis atau proyek kepada siswa untuk mengamati kemajuan mereka selama pembelajaran. Yang kedua, observasi kelas. Guru secara aktif mengamati partisipasi siswa, pemahaman dan kemampuan mereka selama proses pembelajaran. Yang ketiga, diskusi periode pembelajaran untuk menilai pencapaian akhir siswa terhadap tujuan pembelajaran. Tujuan dari asesmen ini adalah memberikan penilaian keseluruhan terhadap tingkat pemahaman siswa dan memberikan informasi tentang keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini yang terakhir yaitu contoh dari asesmen sumatif. Yang pertama yaitu ujian akhir semester. Guru memberikan ujian tertulis yang mencakup materi selama periode pembelajaran. 3 tes. Untuk tes awal sebelum pembelajaran dimulai yaitu diagnostik. Nah, ini nanti menjurusnya ke pembelajaran diferensiasi ini dari asesmen diagnostik tadi, sehingga dimana kemampuan siswa itu yang hanya senangnya membaca, dimana kemampuan siswa itu harus dengan praktek, kalau diterangkan saja tidak masuk, itu diketahui dari asesmen diagnostik tadi. Sehingga kalau formatif itu untuk mengukur kemampuan siswa
di setiap akhir pembelajaran. Sedangkan untuk yang sumatif ini itu masuk di rapot, mulai dari penilaian harian, penilaian sumatif. Nah itu masuk di perkenalan dulu Ibu. Nama saya Diana, saya di sana ngajar kelas 1. Perlu saya tambahkan sedikit, untuk diagnostik itu biasanya dilakukan pada awal anak-anak masuk. Misalkan pada kelas 1 berarti murid baru. Tapi ketika kelas 2 berarti ketika awal dia masuk di kelas 2, panjenengan sudah bisa memetakan mana anak yang sudah lancar membaca, yang belum lancar membaca. Selain itu, panjenengan juga memetakan bakat minat. Di situ panjenengan sudah punya pemetaan mana anak yang suka menari, menyanyi, ataupun dia yang sudah pandai di bidang akademik ataupun non akademik. Itu fungsi dari asesmen dia. Bapak itu panjenengan lakukan apakah mereka sudah paham atau belum. Itu diukur melalui asesmen formatif. Tetapi kalau sumatif ini dipakai untuk sebagai pokok panjenengan mengisi rapor. Karena sumatif ini dilakukan ketika akhir materi. Misalkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya Bu, ada bab 1. Bab 1 ini terakhir bab 1, jenengan juga membuat sumatif, namanya sumatif akhir materi. Kalau yang awal dulu ya saya tahu itu sumatif pertujuan pembelajaran. Berarti setiap akhir tujuan pembelajaran anak-anak diberi sumatif atau ulangan. Kalau dulu istilahnya itu formatif ya ulangan, tapi kalau di kurikulum merdeka namanya sumatif. Jadi kalau yang terbaru menurut SK yang terbaru yang 050 itu penilaiannya itu hanya diambil dari sumatif. Kalau yang awal itu formatif dimasukkan, sumatif juga dimasukkan rapor. Tetapi yang terbaru tidak, hanya yang dimasukkan rapor hanya nilai sumatif. Berarti ketika dengan akhir pembelajaran selesai, panjenengan buat soal sumatif akhir materi 1 atau bab 1 bisa gitu ya, itu dimasukkan di kuliah. Terus yang kedua ada sumatif akhir semester atau asesmen akhir semester, itu dilakukan pada waktu akhir semester genap maupun semester ganjil. Jadi nilai rapor itu diperoleh dari nilai sumatif per akhir materi dan sumatif akhir semester, tergantung dari materinya. Panjenengan bisa melihat di alur tujuan pembelajaran. Di situ ada tiap materinya ada Bu. Misalkan bahasa Indonesia di semester 1 ada berapa materi. Berarti jenengan buat ulangan sumatif akhir materi itu sesuai dengan materi yang ada di alur tujuan pembelajaran. Itu mungkin ini yang bisa saya tambahkan. Panjenengan sudah paham nih mungkin tentang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Asesmen itu artinya adalah penilaian Pak, istilahnya penilaian. Tadi sudah disampaikan asesmen itu adalah sebuah penilaian untuk mengukur kemampuan dari siswa, baik penilaian sikap, keterampilan, ataupun dari kemampuan anak-anak ketika setiap hari pada pembelajaran di kelas. Sedangkan sumatif, apakah sikap, perilaku, ataupun yang lainnya itu masuk di formatif Pak, tetap menjadikan panduan kita. Misalkan panjenengan mau ngangkat nilai, kalau misalkan ulangan, ada anak-anak juga dia nggak jujur Pak. Berarti kita bisa menambahkan atau mengukur kemampuan anak itu di formatif. Kalau formatif biasanya itu dilihat benar-benar jujur dari dia menjawab. Ketika kita melakukan tes lisan itu mana yang aktif, itu juga bisa sebagai acuan untuk mengisi nilai sumatif. Ketika melakukan ulangan, apakah panjenengan harus melakukan pengayaan lagi? Bisa. Tapi ketika panjenengan tidak punya waktu, panjenengan punya nanti mengimbangi nilai itu untuk tahu supaya nanti mampu diangkat berapa, itu dari keseharian
kesehariannya, dari formatifnya itu tadi. Kalau misalkan nanti ada waktu apa pengajian berbaikan, bisa dibuka untuk ngajinya, benar. Oke, coba. Awalnya sudah masih bingung tentang istilah asesmen sumatif. Kok sumatif mana ya? Kelas kemarin ya ada sumatif. Akhirnya kita bingung. Sumatif, asesmen sumatif akhir semester. Terus ada lagi sumatif sekarang akhir sekolah. Saya bingung gitu. Kok nggak masih bingung? Dulu dia bingung kita. Jadi untuk sumatif itu minimal akhir Awalnya dulu yang IBS, SK nomor 008 yang baru muncul tentang kurikulum merdeka, itu formatif itu juga masuk pada penilaian. Jadi kolomnya banyak sekali tidak efektif dalam penilaian. Berarti masuk ke bagus ya, di aplikasi rapor itu juga gitu. Yang kita masukkan sangat banyak dan formatif itu pertujuan pembelajaran. Padahal satu materi itu kadang ada sampai yang 15, ada yang 20 tujuan pembelajaran. Awalnya seperti itu, mungkin akhirnya itu ada kegiatan apa sama pelatih ahli itu tadi. Nah itu saya harus berikan masukan dari penelitiannya diringkas sehingga penilaiannya hanya diambil dari semua saja yang dimasukkan ke aplikasi. Ya, sehingga lebih praktis. Hitungan isi, misalkan untuk menunjukkan sikap bersyukur terhadap yang merasa nilainya berapa.
utusan dari SD Jogotuman, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mengganggu aktivitas Bapak Ibu SDN Karangbendono 3. Juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga atas diterimanya kehadiran kita pada pagi hari ini. Untuk kelanjutannya mungkin lewat dulu tuh Bang, masih berlanjut. Oke, kalau ada kesulitan atau apa, sudah ada master-masternya nih, ada Bu Yana beserta Pak Agus ini yang mengikuti IHT sekolah penggerak dari awal. Kalau saya ini hanya ikut di tengah-tengahnya sehingga awalnya masih belum tahu. Ini pastinya nih Bu Yana sama Pak Agus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.